Tips emak dan bapak 11 anak menyentuh, men-trigger anak-anaknya supaya mereka menjadi anak yang rajin, mandiri, berdikari, aktif, kreatif, berinisiatif. Kemarin tuh kan banyak banget yang komen di video yang baru ini. Itu yang sholat duha 12 rakaat di kamar 11 anak. Nanya, kok Umi kan sebagai ibu apa emang mesti ngetok masuk ke kamar anak? Minta izin. Pak Hali ngajarin misalnya mau masuk kamar anak-anak tuh ngetok, ucap salam, minta izin. Kalau nggak perlu aku nggak masuk kamar anak perempuan. To the point lah. Hampir nggak pernah masuk. Kalau masuk sama Umi, lagi mau kamar sohwa, misalnya ada perlu apa, dia kan bilang, Mi mau ke kamar sohwa. Umi udah ngerti kalau kamar anak perempuan mesti ditemenin. Biasanya kadang-kadang selagi aku bisa wakilkan kau. Abi nggak pernah sih. Pernahnya itu waktu Soleha yang ngajak Abi ke kamar. Lihat tuh kamarnya. Biasanya itu tuh sesekali liatin kamarnya, habis dia redecorate, mereka bikin creativity tentang kamarnya, mesti lihat langsung. Nah itu baru Abi kesana. Udah ready banget gitu kan. Dan mesti ditemenin sama Umi. Ataupun ada hal emergency, darurat baru aku masuk. Kenapa gitu, Bi? Nggak tahu, malu. Terutama kalau dia udah balik ya. Lebih lagi malu. Kalau kamar laki-laki, Bi? Aku jaga juga, tapi tidak seperti malu ke kamar anak perempuan. Supaya mereka juga ada privasinya. Kalau anak laki memang ada aku masuk, bisa lihat keadaannya. Kadang-kadang numpang kamar mandinya. Nah itu dia, itu ya. Rapi nggak rapinya lihat kamar mandinya. Kamar mandinya beres apa enggak. Kan di sini kan mandiri, nggak ada housekeepingnya, jadi sendiri semua kan. Kadang beritahu sama Umi, itu kamar anak laki kok berantakan. Kalau Umi kan emak-emak nih, emak 11 anak. Nah Umi bagian cerewet. Mate, Sai, Kadang-kadang Muntas. habis suruh uminya datang ke kamar itu. Itu pun kalau masuk ketok dulu, tanya dulu boleh nggak masuk. Mungkin bantuin, bukan menegur, menyentuhnya dengan kita bantu-bantuin. Jadi bentuknya kasih sayang. Kalau kita bikin kayak gitu malah mereka jadi segen kan? Nanti cara negornya juga lain, nggak langsung marah-marah gitu, nggak bisa. Jangan menakutkan, contoh kita masuk kayak sidang itu nggak. Jadi kalaupun orang memperbaiki itu, kalau bisa bukan dari teguran, tapi dari kesadaran. Kalau udah teguran tuh berat sebenarnya. Jadi orang kadang-kadang melaksanakannya secara terpaksa. Tapi kalau dari kesadaran, itu dari dirinya. Nah, itu yang paling bagus lah. Kalau Abi halus. Ada morning briefing, night review, kita cerita indahnya hidup kalau kita bersih-bersih. Kalau Abi tuh Masya Allah Bang. Karena jarangnya masuk, jadi mereka yang ngundang ke kamar itu. Nah, termasuk aku lihat sekalian. Sejauh mana kerapiannya, karena yang lahir cerminan yang batin. Tapi ada juga caranya dibiarin berantakan. Sehari, 2 hari, 3 hari. Berantakan sendiri tuh, akhirnya mereka beresin sendiri. Nah lama-lama mereka terbiasa tuh beresin. Supaya mereka sendiri dari kesadaran sendiri. Jadi di sini betapa seninya parenting. Secara halus, tetap mereka nyaman. Berarti kita saling menjaga adab atau etika antara orang tua dengan anak dengan orang tua. Saya mereka namanya anak sudah balik, kadang-kadang lupa kunci pintu, mereka tukar baju. Kalau kita nggak ketuk, buka kan kaget jadi nggak enak. Apalagi waktunya tuh setelah isya, waktu tidur. Sebelum subuh kan waktu mau bangun, lebih lagi mereka lebih malu. Kita juga lebih malu. Jadi supaya mereka saling menjaga privasi dan saling menghormati. Anak terhadap orang tua juga mesti lebih lagi menjaganya. Mau masuk kamar mesti mengetuk. Ada waktu-waktu yang mungkin mereka bahkan jangan mengetuk, mungkin chat dulu. Tapi nggak boleh juga ada gap. Ya. Segan boleh, tapi jangan terlalu sungkan. Dan jadi anak yang bertakwa. Masya Allah. Main lagi, kita mau obrolin perseputaran parenting ya. Semoga bermanfaat.